melakukan sesi wawancara. Tahap 1 yaitu saluran pemasaran, lembaga pemasaran dan implementasi kesiapan pemasaran. Nah, di sini saya bersama Bapak Heri, Bapak pengusaha gula aren, yang di sini saya akan bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan tentang apa yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kiranya Bapak berkenan menjawabnya, Pak. Nah, perkenalkan, nama saya Boy Markus Tondang. Saya dari Polbangtan Medan, mahasiswa semester 6, jurusan penyuluhan perkebunan presisi. Nah, saya dari kelas BUN 6A. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, usaha Bapak ini sejak kapan ya, Pak, mulai berjalan? Sejak kapan mulai Bapak laksanakan gitu? Ya, baru-baru aja sih, sekitar tahun 2024. Tahun 2024 ya. Nah, apakah ini usaha Bapak ini merupakan pekerjaan utama dari Bapak atau sampingan aja, Pak? Ini sampingan aja. Sampingan untuk mengisi waktu kebetulan materialnya atau bahannya itu ada, ya kita manfaatkan supaya nambah secara ekonomi, bisa bantu lah kebutuhan rumah tangga. Nah, untuk bahan bakunya, Pak, kan bahan bakunya ini air nira. Bapak dapatnya dari mana ya, Pak, untuk bahan bakunya? Buat ada beberapa tanaman kita punya, kita derek sendiri, kita manfaatkan kelebihan. Sebenarnya air nira itu lebih banyak kita pasarkan langsung untuk dikonsumsi, tapi kadang dia kan produksinya lebih, kita belajar kita untuk buat gula. Kalau kita rupiahkan, Pak, untuk harga air niranya per liter itu di angka berapa ya, Pak? Ya, 1 liter 20.000. 1 liter 20.000. Ya. Ya, kena nira segar itu kan terbatas ya, agak di pasaran ya sekitar itu ya, jadi sekitar 20.000 per liter. 20.000 per liter. Nah, usaha Bapak ini apakah memiliki cabang, Pak, untuk saat ini? Nggak ada. Ya, ini kan kecil-kecilan aja. Memanfaatkan lahan yang kosong, kebetulan tumbuh ada tanaman arennya, ya kita ambil aja. Di ladang Bapak sendiri? Iya, Nah, menurut Bapak lah, Pak, untuk usaha Bapak ini kan di lokasi ini, Pak, apakah lokasinya strategis untuk pemasarannya, Pak? Pemasaran produk gula aren Bapak ini? Bisa dibilang sih ya, tetap adalah konsumennya. Artinya serapan dari gula merah itu selalu ada. Memang beberapa waktu lalu sempat misalnya stok kita itu agak berlimpah ya kan. Tapi pernah juga memang kita kekurangan stok gitu, jadi bisa dikatakan relatif terserap lah sama masyarakat. Nah, sekian teman-teman untuk sesi 1 kita sudah selesai tentang saluran pemasaran, lembaga pemasaran dan implementasi kesiapan pemasaran. Kita lanjut sesi 2 ya, teman-teman. Bye. Yaitu metode penentuan harga dan ekspor. Nah, jadi, Pak, untuk selanjutnya ini kembali lagi ke harga tadi, Pak, harga bahan baku yang Bapak gunakan. Apakah tadi kan harga bahan baku Bapak 20.000 untuk 1 liter nira. Apakah ada bahan baku lain, Pak, yang digunakan? Tidak ada, tapi itu kita memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitaran sini. Artinya tidak harus mengeluarkan biaya ekstra ya. Tidak ada biaya ekstra untuk menghasilkan itu. Hanya seperti ada bahan pencampur murni, bahan-bahan alami seperti kemiri. Nah, itu kan harus kita beli juga ya kan. Untuk pasarannya 1 kilogram kemiri itu biasanya berapa? Angkanya
sebenarnya ini kan memang bisnis rintisan yang sedang dikerjakan oleh ibu kan. Nah saya hanya mensupport aja dari sisi material atau bahan nilainya itu kan. Saya lupa sih, mungkin bisa dicek lah di harga pasaran ya, Pak, ya? pasaran aja. Karena kita nggak produksinya nggak begitu banyak, sehingga kita nggak punya kontrak dengan masuk. Untuk pengolahan gula merah ini Pak, dalam 1 minggu biasanya Bapak menggunakan berapa liter air nira habisnya Pak? Kalau seminggu bisa dikatakan kita ambil rata-ratanya ya, kalau katakanlah 1 hari 10 liter gitu ya, seminggu sekitar 60 liter. Untuk biasanya Pak, penjualan Bapak lah dalam 1 hari atau kita ambil 1 minggu aja Pak, untuk omset Bapak berkisar berapa kilo yang habis Pak? Ya, kalau dia bisa dikatakan rendemen 20% ya, artinya kalau 60 liter itu jadinya 6 kali 2 sekitar 12 kilo ya? 12 kilo hasilnya. Ini sekitar 12 kilo. Untuk harganya itu per kilo dia Harga karena kita aren murni itu, gula merah aren murni harganya memang harga premium ya, sekitar 35.000 per kilo. Untuk pengemasannya Pak, apakah ada menggunakan plastik khusus gitu? Tidak ada sih, kita karena produksinya juga dikit, tidak terlalu banyak, kita menggunakan plastik-plastik yang transparan itu yang biasa dikemas ke plastik gula, plastik pasir. Kalau plastik gula sama plastik asoy itu digunakan ya Pak? Untuk Iya, dalam? itu sebagai wadah apanya kan. Nah, kalau kemasan produknya itu sendiri itu tadi pakai gula plastik gula Plastik itu. gula diikat pakai karet itu. Kalau sasaran penjualan produk Bapaknya lah Pak? Biasanya ya, ke rumah tangga aja, umumnya rumah tangga. Ada juga untuk peternak, karena peternak itu membutuhkan gula untuk asupan nutrisi ternaknya, terutama seperti kambing, sapi juga. Kalau Bapak nitip ke grosir gitu, Rasanya karena produknya nggak banyak dan bisa dikatakan secara berkala ada yang pesan, kita belum bikin, nggak sampai bikin. sekian Pak untuk sesi 2. Sekian teman-teman untuk sesi 2, yaitu metode penentuan harga dan ekspor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.